Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BSP Radio. Hai, aku Vina Mariana dan kali ini aku akan nemenin kalian semua di Scary Diary. Nah, Sobat BSP, cerita kali ini adalah kiriman dari salah seorang Sobat BSP. Halo Mas Gilang, terima kasih sudah berbagi cerita. Dan Mas Gilang ini minta identitasnya ditutupi ya, karena untuk menjaga privasi gitu. Mas Gilang ini ingin menceritakan kisah yang terjadi sama istrinya. Kita sebut aja ya Sob, istrinya ini Mbak Feby. Jadi ceritanya Mbak Feby ini adalah seorang admin. Nah, dia ini memutuskan setelah dahulunya dia bekerja di perusahaan yang kerjanya full time dari jam 8 sampai jam 5. Sekarang Mbak Feby ini memutuskan untuk pindah di salah satu sekolah yang sudah lumayan tua di Kota Pekalongan. Nah, alasannya adalah karena Mbak Feby ini ingin fokus tentunya mengurus rumah tangga bersama Mas Gilang tentunya. Singkat cerita, Mbak Feby ini dapat pekerjaan baru di salah satu sekolah dan dia menjadi seorang admin. Nah, alasan Mbak Feby ini pindah pekerjaan dan memilih menjadi admin sekolah karena Mbak Feby ini pastinya ingin fokus mengurus rumah tangga juga bareng sama suaminya Mas Gilang dan juga bareng sama anaknya. Jadi punya waktu lebih banyak gitu lah Sob. Karena kan kalau di sekolah kerjanya nggak sampai sore, paling ya maksimal jam 2 siang. Nah, karena Mbak Feby ini orang baru, seperti orang baru ya, akhirnya kenalan dengan karyawan yang ada di sekolah itu, ibu guru yang ada di situ, dan akhirnya selama kurang lebih beberapa bulan, akhirnya Mbak Feby ini akrab dengan guru-guru dan karyawan yang ada di sekolah itu. Dan notabene ya, yang ada di sekolah itu, baik guru atau karyawannya ini udah tergolong sepuh gitu lah ya Sob, udah tergolong tua begitu. Nah, kali ini Mbak Feby ini ingin menceritakan tentang satu sosok guru yang semangatnya luar biasa, yang dedikasinya terhadap pekerjaannya ini luar biasa. Kita sebut aja ibu guru ini Ibu Nadia. Ibu Nadia ini berusia 50 tahun dan beliau ini belum menikah. Dan semangatnya, dedikasinya ke sekolah itu tuh luar biasa banget Sob. Jadi Ibu Nadia ini termasuk orang yang baik. Meskipun beliau ini sudah sakit-sakitan. Jadi beliau ini punya penyakit yang sudah menahun begitu ya. Nah, suatu hari Ibu Nadia ini mengeluh sakitnya ini makin parah gitu Sob. Jadi FYI ya, sebelum ke Bu Nadia, jadi sekolah ini tuh deket sama salah satu rumah sakit swasta yang juga sudah tua gitu. Nah, balik lagi ke Bu Nadia ini akhirnya karena sakitnya sudah parah, dia meminta lah dirawat di rumah sakit itu. Pastinya ini menjadi pukulan tersendiri dong bagi Mbak Feby, bagi guru-guru yang lain. Nah, selama kurang lebih 1 minggu, Ibu Nadia ini dirawat di rumah sakit swasta tersebut. Guru-guru pun ya sering menjenguk, karena kan deket ya. Sampai berita duka pun datang. Ibu Nadia ini dinyatakan meninggal dunia. Pastinya ini pukulan dong ya untuk semua orang yang ada di situ, karena Bu Nadia ini termasuk orang yang spiritnya ini menginspirasi orang-orang yang ada di situ semua. Ya sudah, karena Ibu Nadia meninggal, nah disinilah cerita yang tentunya tidak akan pernah dilupakan sama Mbak Feby ini. Mbak Feby bercerita setelah kematian Ibu Nadia, suasana sekolah itu rasanya udah beda banget Sob, beda banget. Nah, kejadian pertamanya begini. Jadi, Ibu Nadia ini bukan asli orang Pekalongan. Ibu Nadia ini asli orang Klaten. Nah, ketika Ibu Nadia meninggal di hari pertama, semua guru-guru pastinya langsung memutuskan untuk layat ke Klaten. Jadi, semua guru charter bus. Di bus itu ada sisa 2 kursi. Di dalam bus itu ada sisa 2 kursi. Nah, kursi itu harusnya kosong dong. Tapi ternyata enggak Sob. Temennya Mbak Feby, ibu guru di sekolah tersebut ya, sebut saja Bu Dewi gitu. Ibu Dewi ini ngomong sama Mbak Feby, Mbak Feby, itu Bu Nadia duduk loh di belakang kursi kosong. Jadi ada 2 kursi kosong di bus tersebut dan Ibu Nadia ikut di situ, ikut di bus yang melayat ke Klaten, yang dimana bus ini harusnya melayat ke rumahnya Ibu Nadia.
Tapi Bu Dewi ini ngomong sama Mbak Feby, udah Mbak Feby, jangan ngomong-ngomong. Sudah. Dan gak hanya itu aja Sob. Selain sosok seperti Ibu Nadia ini ikut di bus melayat ke Klaten, begitupun sosok ini masih mengikuti ketika bis itu pulang ke Pekalongan. Jadi benar-benar berangkat ikut, pulang juga ikut. Sosok itu masih duduk di tempat yang sama, di 2 kursi kosong itu. Benar-benar setelah kejadian itu ya, kebetulan itu melayatnya itu kan di hari Jumat dan Sabtu Minggu itu sekolah libur kan. Akhirnya mulailah pembelajaran di hari Senin. Benar-benar di hari Senin ketika berangkat itu ya Sob ya, suasana sekolah tuh mencekam setelah Ibu Nadia ini meninggal gitu. Kayak itu kejadian pertama yang tadi ya, sosok seperti Ibu Nadia itu ikut di bus. Terus selanjutnya kejadian kedua, pihak sekolah ingin dong ya membersihkan berkas-berkas di mejanya Ibu Nadia, karena kan beliau sudah gak ada, ingin supaya meja tersebut digunakan untuk guru yang lain, begitu kan. Tapi ternyata gak seperti itu Sob. Ibu Dewi kembali mengatakan kepada beberapa orang aja ya, Mbak Feby dan beberapa orang gitu, bahwasanya Ibu Nadia masih ada duduk di situ. Dan Ibu Dewi mengatakan Ibu Nadia ini selalu beraktivitas sama seperti ketika dia hidup. Dari mulai duduk di kursi membersihkan berkas, datang mengajar, ke toilet, ke kantin, bahkan duduk-duduk di taman di sekolah itu. Benar-benar selama 3 hari setelah Ibu Nadia ini meninggal, suasana sekolah itu mencekam. Dan memang tidak ada yang berani membersihkan mejanya Ibu Nadia. Bisa kalian bayangin gak Sob betapa merindingnya? Meskipun beberapa orang gak bisa melihat sosok si Ibu Nadia ini, yang jelas mereka tuh benar-benar merasakan kehadirannya Ibu Nadia gitu. Yang seakan-akan Ibu Nadia ini gak sadar kalau dirinya sudah meninggal. Seakan-akan Ibu Nadia ini masih beraktivitas seperti sedia kala, seperti ketika dia hidup gitu. Dan akhirnya karena semua yang di sekolah itu sudah merasakan hal yang demikian mencekam, dan pastinya hal tersebut tidak nyaman dong. Orang yang seharusnya tidak ada tapi kok masih kita rasakan keberadaannya. Akhirnya diputuskan untuk dilakukan doa bersama. Nah, ketika semua orang berkumpul dilakukan doa bersama, akhirnya menurut Bu Dewi yang bisa melihat sosok Ibu Nadia ini, Ibu Nadia sudah tidak ada. Akhirnya setelah itu pihak sekolah pun berani untuk membersihkan meja-mejanya Ibu Nadia ini. Ya, Ibu Nadia ini adalah sosok yang semangatnya luar biasa, sosok yang baik, sosok yang dicontoh oleh semua yang ada di sekolah tersebut. Makanya Mbak Feby ini mengenang beliau sebagai sosok yang baik, sehingga hal-hal yang kita nggak pernah tahu ya Sob, wallahu alam ya, apakah yang hadir itu betul sosok Ibu Nadia atau enggak, mau percaya atau tidak pastinya dikembalikan lagi ke kalian lagi ya. Yang jelas Mbak Feby di sini ya, Mas Gilang ini cuman nge-share cerita istrinya si Mbak Feby ini. Ya semoga Ibu Nadia pastinya berada di tempat yang terbaik ya di sisi Tuhan. Dan buat kalian semua ya Sob ya yang pengen share cerita horor, silahkan bisa langsung kirim di emailnya BSP Radio. Nanti bakalan aku share di Scary Diary. Ya Sob, itu tadi cerita dari Ibu Guru Nadia yang di-share oleh Mas Gilang. Dan ini adalah pengalaman istrinya Mbak Feby. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak ceritanya dari awal sampai akhir. Dimohon banget ya buat kalian yang mungkin tahu, jangan cari-cari tahu sekolahnya di mana. Kalaupun udah tahu jangan komen ya. Pokoknya ini sekedar kita sharing cerita aja. Dan buat kalian yang pengen cerita horornya ada di Scary Diary, langsung aja kirim di emailnya BSP Radio. Thank you udah nyimak Scary Diary.